Selamat sore, eh, Bu Prima dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami sangat beruntung untuk membawakan salah satu topik yang memang penting di dalam perusahaan yang sangat umum di Indonesia. Kami dari kelompok 12 hari ini akan mempresentasikan tentang topik variasi dalam sistem pengendalian manajemen di perusahaan multinasional. Saya sendiri dengan Karan, Begdian Chandani, NIM 31239145. Ada teman saya, Monica Chandra dengan 38239111. Marcelo Antoni 35229112. Wahyu Ditya dengan 39219013. Dan terakhir Ciko Maidi di 30219061. Next, guys. Oke, apa itu sistem pengendalian manajemen? Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber di dalam perusahaan diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan ini, perusahaan akan merancang suatu sistem yang akan menjamin bahwa seluruh tujuan, visi misi, dan juga target yang dicapai di perusahaan akan dicapai dengan seefisien mungkin. Dalam prakteknya, sistem pengendalian manajemen dapat digunakan oleh berbagai unit bisnis dari skala UMKM hingga perusahaan multinasional yang akan kita diskusikan hari ini. Dengan penerapannya bervariasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Monica Chandra. Apa itu perusahaan multinasional? Pada penjelasan kali ini, kami akan fokus pada unit bisnis perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN merupakan perusahaan yang memiliki aktivitas operasi bisnis di beberapa negara. Perusahaan biasanya berskala besar dengan kantor pusat, pabrik, dan kantor cabang-cabang di berbagai negara. Perusahaan multinasional ini melakukan operasi di berbagai negara untuk beberapa alasan, seperti satu, untuk menjangkau dan mendekati calon konsumen atau pasar. Dua, untuk memanfaatkan subsidi dan keuntungan dari negara asal. Tiga, mendiverifikasi risiko dari negara pusat operasi dilakukan. Contoh dari perusahaan multinasional merupakan Adidas, Nike, BMW, Google, dan masih banyak lagi yang menghasilkan produk sehari-hari di dalam kehidupan kita. Pengendalian manajemen pada Single Nation Corporation. Satu, pengendalian keuangan. Pelaporan keuangan, standar pelaporan keuangan akan mengikuti peraturan nasional dan standar akuntansi yang berada di negara tersebut. Tidak perlu penyesuaian dengan standar internasional yang beragam. Yang selanjutnya adalah pengendalian biaya. Fokus pada efisiensi biaya dalam konteks lokal, mempertimbangkan variabel seperti harga bahan baku dan biaya tenaga kerja serta pajak lokal. Yang kedua, pengendalian operasional. Standar kualitas, implementasi standar kualitas yang konsisten sesuai dengan regulasi nasional dan ekspektasi konsumen lokal. Selanjutnya, efisiensi operasional. Pengoptimalan proses operasional dengan mempertimbangkan infrastruktur dan teknologi yang tersedia di negara tersebut. Tiga, pengendalian strategis. Pengembangan strategi yaitu strategi bisnis dirancang khusus untuk pasar lokal, mempertimbangkan preferensi konsumen, persaingan, dan kondisi pasar lokal. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk. Fokus pada inovasi yang relevan dengan kebutuhan yang keinginan konsumen lokal, serta adaptasi produk untuk memenuhi selera lokal.
Ada pengendalian sumber daya manusia, kebijakan rekrutmen dan pelatihan karyawan disesuaikan dengan kesediaan dan kualitas tenaga kerja lokal. Hanya ada manajemen kinerja, sistem evaluasi kinerja yang disesuaikan dengan budaya kerja dan pabrik dan praktik manajemen lokal. Yang kelima ada pengendalian kepatuhan dan etika. Kepatuhan hukum fokus pada kepatuhan terhadap regulasi nasional, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, pajak lingkungan, dan lainnya. Etika bisnis mengembangkan dan menerapkan kebijakan etika yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai lokal. Contoh dari pengendalian manajemen pada SNC dapat dilihat dalam perusahaan yang beroperasi di sektor retail domestik. Misalnya sebuah perusahaan retail besar di Indonesia akan fokus pada penyesuaian stok dan produk, menyesuaikan produk yang dijual sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Strategi pemasaran lokal menggunakan media dan metode pemasaran yang paling efektif untuk audiens lokal. Manajemen karyawan mengimplementasikan pelatihan dan pengembangan karyawan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, pengendalian manajemen pada single nation dan corporation cenderung lebih terfokus pada penyesuaian dengan dinamika dan kebutuhan pasar domestik, serta memastikan kepatuhan dan efisiensi operasional dalam kerangka regulasi dan budaya nasional. Pengendalian manajemen di perusahaan multinasional. Variasi dalam pengendalian manajemen pada perusahaan multinasional sangat penting karena perusahaan beroperasi di berbagai negara dengan lingkungan bisnis yang berbeda. Aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi satu, struktur organisasi. Perusahaan multinasional dapat memilih struktur terdesentralisasi untuk kebebasan unit bisnis lokal atau terpusat untuk kendali yang kuat. Yang kedua ada budaya dan kebiasaan lokal. Pengendalian manajemen harus disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Karena pendekatan yang berhasil di satu negara mungkin tidak cocok di negara yang lain. Yang ketiga ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Perusahaan harus mematuhi regulasi setempat seperti kebijakan pajak, undang-undang ketenagakerjaan, dan peraturan lingkungan. Yang keempat ada strategi bisnis, strategi global, multidomestik, atau transnasional mempengaruhi pengendalian manajemen. Perusahaan dengan strategi global cenderung terpusat, sementara strategi multidomestik lebih memberi kebebasan kepada cabang lokal. Yang kelima ada teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi modern membantu pengendalian manajemen dengan menyediakan data real-time dan memungkinkan koordinasi lintas batas yang efisien. Yang keenam ada kinerja dan evaluasi. Kriteria kinerja bisa bervariasi antar negara berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi, preferensi konsumen, dan persaingan pasar. Dan yang terakhir, resiko dan manajemen krisis. Perusahaan harus siap mengelola resiko kompleks seperti fluktuasi mata uang, resiko politik, dan perbedaan waktu. Dengan rencana manajemen yang krisis yang disesuaikan untuk berbagai lokasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Ditya. Selanjutnya ada cara kerja pengendalian manajemen di perusahaan multinasional. Yang pertama, pengendalian keuangan. Itu pelaporan keuangan disesuaikan dengan standar akuntansi internasional dan lokal untuk menghindari masalah audit dan kepatuhan hukum. Ada juga pengendalian biaya disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal seperti inflasi, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional. Selanjutnya ada pengendalian operasional, yaitu standar kualitas disesuaikan dengan ekspektasi pelanggan dan regulasi lokal. Ada juga efisiensi operasional, yaitu dia adaptasi untuk faktor lokal seperti infrastruktur teknologi dan tenaga kerja. Kemudian ada pengendalian strategis. Adaptasi strategis, yaitu disesuaikan dengan perbedaan budaya, preferensi konsumen, dan persaingan pasar. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk, yaitu dikembangkan sesuai kebutuhan dan preferensi lokal. Next. Kemudian ada pengendalian sumber daya manusia, yaitu kebijakan rekrutmen, disesuaikan dengan pasar tenaga kerja lokal, termaksud pendidikan dan keterampilan. Kemudian ada manajemen kinerja, yaitu fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan budaya kerja dan motivasi karyawan.
Yang terakhir, pengendalian kepatuhan dan etika. Kepatuhan hukum yaitu mematuhi peraturan lokal, termasuk regulasi pajak, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dan ada juga etika bisnis, yaitu disesuaikan dengan norma lokal tanpa mengkompromikan prinsip inti perusahaan. Contoh implementasi ini dapat dilihat pada perusahaan seperti Unilever dan Procter dan Gamble yang menggunakan pendekatan globalization, yaitu global dan localization, yaitu mengelola operasi dengan pandangan global tetapi menyesuaikan praktik dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini memungkinkan mereka tetap kompetitif dan relevan di pasar yang berbeda. Next. Di sini ada dua contoh studi kasus. Yang pertama itu pada Unilever. Unilever mengadopsi pendekatan yang sangat lokal dalam operasinya. Meskipun memiliki pusat kendali yang kuat, setiap negara diizinkan untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini memungkinkan Unilever untuk bersaing lebih efektif di pasar yang berbeda. Kemudian ada Coca-Cola. Coca-Cola menggabungkan pendekatan global dan lokal. Produk inti mereka tetap konsisten di seluruh dunia, namun mereka memberikan kebebasan kepada unit bisnis lokal untuk menyesuaikan kampanye pemasaran dan kadang-kadang menyesuaikan produk untuk memenuhi selera lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ciko. Kemudian keuntungan yang dapat diraih dengan variasi di pengendalian manajemen. Variasi dalam pengendalian manajemen memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi. Antara lain, yang pertama ada peningkatan fleksibilitas menyesuaikan pendekatan dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan spesifik setiap departemen atau proyek. Yang kedua ada pengoptimalan sumber daya, mengalokasi sumber daya lebih efisien dan efektif, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada peningkatan kreativitas dan inovasi, mendorong karyawan berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif dengan tidak terikat pada satu cara kerja kaku. Yang keempat, ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan regulasi, sehingga lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Yang kelima, ada peningkatan kinerja karyawan, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu karyawan, meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang keenam, ada pengurangan resiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih efektif dengan menggunakan kombinasi metode pengendalian. Yang ketujuh, ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu menyediakan berbagai perspektif dan data yang lebih komprehensif untuk keputusan yang lebih terinformasi. Yang ke-8, ada peningkatan kepuasan pelanggan, lebih responsif terhadap kebutuhan dan umpan balik pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Secara keseluruhan, variasi dalam pengendalian manajemen membuat organisasi lebih adaptif, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan mereka. Dari kesimpulannya itu pengendalian manajemen pada perusahaan multinasional sangat bervariasi, tergantung pada strategi dan konteks operasional mereka. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, budaya lokal, regulasi, strategi bisnis, teknologi informasi, kinerja, dan manajemen resiko, semuanya harus dipertimbangkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasi global. Sekian presentasi dari kami. Selamat malam.